Baik, Shalom, selamat malam saudara-saudari semuanya. Salam sehat. Kiranya Tuhan terus menjaga dan menyertai kita setiasa. Ya. Dan malam hari ini kita puji Tuhan bisa berkumpul bersama di Bible Study Truth and Life. Amin. Malam hari ini kita melanjutkan persekutuan kita dari buku Ekonomi Allah. Dari buku Ekonomi Allah, kita masuk ke dalam judul mengenal bagian dalam dan bagian tersembunyi dari manusia. Amin. Ini merupakan bab yang ke-6 dari buku Ekonomi Allah. Ya, ini akan lebih dalam daripada berita yang minggu lalu ya, saudara. Amin. Lalu untuk memudahkan pelayanan pendataan, dimohon dalam kasih, saudari boleh merename Zoom saudara-saudari dengan format lokal spasi nama ya. Lokal spasi nama atau sebaliknya juga boleh. Lalu jika ada juga yang bertanya ya apakah ada grup WA, ya kita ada dan sedang di follow up oleh saudara-saudari yang melayani untuk bisa bergabung bersama di BSTL ini. Amin. Oke, baik saudara-saudari, sebelum kita mulai persekutuan atau Bible study kita malam hari ini, kita boleh siapkan hati, roh, mungkin catatan, dan kita boleh membuka persekutuan ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih untuk kesempatan hari yang Kau berikan buat kami. Oh Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, hari demi hari tiasa mengingat Engkau, hari demi hari tiasa datang kepadamu, mengalami Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena itu kami berdoa, berkati BSTL malam hari ini Tuhan, beri kami roh, hikmat, dan wahyu, agar kami ada pengenalan yang baru, oh Tuhan, terhadap dirimu. Oh Tuhan Yesus, juga perihal tentang ekonomi Allah. Tuhan berkati BSTL ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga dapatkan setiap koneksi internet, gadget yang kami pakai, tidak ada kendala sedikit pun, semuanya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Dan dapatkan hati kami seperti tanah yang baik, supaya setiap firman yang kami dengar bisa bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik. Saudari untuk malam hari ini, saudari juga boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat secara pribadi kepada saya atau boleh langsung di kolom chat untuk everyone juga tidak apa-apa ya. Atau ke saudara-saudari yang melayani sebagai co-host juga boleh mengirimkan pertanyaannya kepada mereka ya. Amin. Dan setiap pertanyaannya nanti akan dijawab di akhir firman ya. Di akhir firman kita akan ada sesi tanya jawab. Amin. Baik, kita akan mulai persekutuan kita malam hari ini kepada malam hari ini adalah kepada Saudara Hansen ya yang akan membawakan firman. Amin. Dipersilakan ya untuk operator. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita bisa kembali berjumpa di dalam Bible Study Truth and Life dalam seri bedah buku Ekonomi Allah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mengenal bagian dalam dan bagian tersembunyi dari manusia. Saudara-saudari, kita perlu kembali lagi disegarkan bersama-sama bahwa ekonomi Allah adalah Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Jadi seperti yang kita lihat di dalam gambar ini, kita pernah melihatnya di pertemuan yang sebelumnya ya, saudari.
Saudara Kenny pernah memberikan satu ilustrasi. Allah yang demikian penuh dengan kekayaan, kelimpahan, Dia yang demikian ajaib, Dia ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia, ke dalam diri kita, yang digambarkan seperti gambar berikut, ya. Listrik yang demikian powerful, ya, memiliki satu daya yang sangat kuat, dan ketika kita ingin menikmati manfaat dari listrik ini, kita tidak bisa langsung datang ke pembangkit listrik. Ya, karena kita akan mati, saudari. Ini sama halnya, atau prinsipnya mirip sekali dengan firman Tuhan yang mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Hanya Putra yang mengekspresikan Dia. Karena Allah itu kudus, saudari, ya. Ketika kita datang kepadanya, kita yang demikian tidak kudus, penuh dengan dosa, celah, tidak layak untuk berhampir kepadanya. Karena itu Allah perlu berinkarnasi, menjadi manusia. Dia menjadi pribadi yang demikian bisa didekati, yang bernama Yesus, yang penuh dengan rahmat, belas kasihan, sehingga orang-orang pada saat itu bisa berkontak dengan Dia. Tetapi tidak cukup Tuhan Yesus berinkarnasi. Tuhan juga perlu mati dan bangkit menjadi roh pemberi hayat supaya bisa masuk ke dalam kaum beriman, yaitu mereka yang percaya, menjadi hayat mereka. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi, saudari, ya. Walaupun kita di rumah, kita punya rumah yang baik, yang mewah, ya. Tapi jika tidak ada daya listrik masuk ke rumah kita, maka tetaplah tidak bisa kita menikmati fasilitas yang ada di dalam rumah itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kita mengenal bagian-bagian yang ada di dalam diri manusia dan bagian-bagian yang tersembunyi di dalam diri manusia, yang tentunya sangat berkaitan dengan ekonomi Allah, berkaitan dengan penyaluran Allah ke dalam diri manusia. Sekali lagi, ini juga sangat menarik, ya, saudari, karena penyaluran ini khusus adalah perkara Allah masuk ke dalam manusia. Bukan perkara hanya memberkati manusia secara luaran. Tuhan berbuat sesuatu buat saya. Tuhan melindungi saya. Ini banyak kaum beriman, orang Kristen juga sangat mendambakannya. Tetapi ketika kita bicara Allah menyalurkan diri ke dalam manusia, ini adalah perkara yang sangat batini, sangat pribadi dari kita masing-masing. Mari kita sebelum melanjutkan ke pembahasan, kita akan mereview secara ringkas 4 pertemuan yang telah kita dapatkan. Ya. Saudari, kita dibimbing di bagian pertama mengenal bahwa ada ekonomi Allah Tritunggal. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Mengapa Dia Tritunggal? Apa adanya Dia Tritunggal? Adalah untuk ekonominya. Adalah untuk menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Dan kemanakah Dia menyalurkan dirinya pertama kali? Di bagian yang kedua, kita bisa melihat bahwa ada tempat kediaman roh ilahi. Tempat di mana roh ilahi ini bisa berhuni, yaitu adalah di dalam roh kita. Dan bagian yang ketiga adalah mengenai kunci bagaimana kita berkontak dengan Allah. Kuncinya adalah juga menggunakan roh kita, menggunakan organ yang tepat, supaya kita bisa menjamah Allah, mengalami penyaluran Allah. Dan di pertemuan yang lalu, kita membahas mengenai persona Allah,
dan bagian manusia. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai bagian-bagian manusia. Saudara-saudari, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, sangat jelas dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kalau kita lihat pembagian ini, kita akan sama-sama setuju bahwa tubuh kita adalah bagian yang paling luar. Lalu kita melihat ada jiwa, yaitu disebut sebagai bagian yang di dalam. Lalu bagian yang paling dalam di dalam diri manusia yang tersembunyi adalah roh kita. Nah, pembahasan kita pada kesempatan ini akan membahas lebih dalam mengenai bagian jiwa dan bagian roh. Yang disebut di dalam Alkitab adalah bagian dalam dan bagian tersembunyi. Saudara-saudari, hal ini demikian penting dalam hubungannya dengan ekonomi Allah. Mengapa? Karena jika kita tidak mengenal kita punya bagian-bagian ini, maka kita akan disimpangkan. Ekonomi Allah bisa menjadi hanya pengetahuan yang luaran. Karena kita tidak tahu bagian mana yang kita perlu gunakan untuk menerima penyaluran Allah. Nah, baik, kita akan melihat bahwa ternyata di dalam Alkitab sudah tercantum penyebutan bagian dalam dan bagian tersembunyi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan ketika saya mempersiapkan berita ini, yaitu di dalam Mazmur 51 ayat 8 dikatakan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Di terjemahan bahasa Indonesia ini memang tidak terlihat dengan jelas mengenai bagian dalam dan mana bagian tersembunyi. Tetapi jika kita melihat terjemahan di dalam King James Version, ini sangat jelas, saudari. Saya coba bacakan, Behold, thou desires truth in the inward parts and in the hidden part. Jadi sangat jelas, saudari. Di sini ada dua bagian. Bagian dalam, inward parts, dan bagian tersembunyi, hidden part. Nah, mari kita akan lihat bukti-bukti dari ayat Alkitab, ya, saudari. Semoga melalui firman yang dibukakan ini kita semakin menyadari kemustikaan kita sebagai manusia yang memang didesain oleh Allah memiliki bagian-bagian yang khusus ini. Karena kita adalah bejana ciptaan Allah yang memang diciptakan untuk menampung Allah. Karena itu Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya. Nah, mari kita melihat salah satu bukti, ya. Di dalam kitab Yeremia 31 ayat 33, firman Tuhan berkata, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ya. Ibrani 8 ayat 10 mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dua ayat ini sebenarnya adalah dua ayat yang sama, saudari. Jadi latar belakang dari ayat ini adalah mengisahkan mengenai umat Israel yang memang sudah pernah menerima hukum Taurat secara fisik. Tetapi ada di dalam loh-loh batu. Tertulis di luar mereka. Tetapi kedambaan hati Allah adalah ingin menaruh Tauratnya, perintah-perintahnya di dalam batin mereka. Yeremia 31 ayat 33 mengatakan,
in their inward parts, ya, di dalam bagian dalam mereka, bukan bagian luar mereka, untuk mereka patuhi secara luaran. Saudara-saudari, hari ini ada istilah mengatakan, ya, peraturan dibuat justru untuk dilanggar. Mengapa? Karena itu semua ada di luar manusia, tidak termeterai di dalam diri manusia. Tuhan Allah kita tidak puas memiliki sekelompok umatnya yang hanya berpura-pura mentaati perintah Tuhan. Tuhan ingin menaruh Tauratnya, perintahnya, hukumnya di dalam bagian dalam kita, bagian batin kita. Nah, tetapi di dalam Ibrani 8 ayat 10, ternyata penulis surat Ibrani secara spesifik mengatakan dalam akal budi mereka, into their mind. Dua ayat yang sejajar ini, saudari, justru makin membuktikan bahwa kita perlu memperhatikan bagian dalam manusia, kita perlu merawat bagian dalam manusia, yaitu jiwa kita. Dan kita juga mudah sekali ya bisa menebak ya atau mendefinisikan. Ternyata fungsi dari jiwa salah satunya adalah untuk berpikir, untuk memahami. Nah, itulah makanya penulis surat Ibrani mengatakan akal budi atau pikiran mereka, into their mind. Nah, jadi dua ayat ini justru tidak bertentangan, tetapi membuktikan ada satu bagian atau fungsi di dalam jiwa manusia, yaitu untuk berpikir. Karena itu di dalam jiwa manusia, kalau diteliti lebih lanjut, ya, atau dibedah, ya, ada fungsi pikiran. Nah, mari kita akan melihat lebih dalam lagi ya, saudari, dari pembahasan ini. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke bagian tersembunyi manusia ya, yang lebih misterius tentunya, kita akan melihat bagian dalam manusia. Ya. Mens sana in corpore sano, ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, saudari, jadi kita perlu memperhatikan bagian dalam manusia, yaitu jiwa kita, dalam hubungannya dengan penyaluran Allah. Nah, di dalam jiwa manusia ternyata ada 3 bagian. Ya. Jadi jiwa manusia ini ketika dilihat lebih jauh lagi, ada fungsi yang pertama yaitu untuk berpikir atau memahami. Ada fungsi mengasihi, membenci, sedih dan senang, yaitu fungsi dari emosi. Lalu yang ketiga adalah fungsi dari tekad kita, yaitu dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita berpikir, mendengarkan firman ini, kita juga belajar untuk memahami, kita mengasihi, kita membenci sesuatu, kita mengambil keputusan. Ini adalah kita menggunakan jiwa kita. Ya, saudari, kita perlu mengenal kita punya bagian ini, kita punya organ ini. Nah, kita coba lihat pertama-tama adalah fungsi dari pikiran ya, saudari. Bagaimana kita bisa membuktikan ternyata memang demikian adanya di dalam firman Tuhan ya, bahwa Alkitab menjelaskan jiwa memang terdiri dari pikiran. Yang pertama ya. Saudari bisa lihat, ya saya hanya kutip mungkin 1-2 ayat saja setiap slide-nya. Di Amsal 2 ayat 10 dikatakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ya, kita sama-sama menyetujui bahwa pengetahuan ini diterima oleh pikiran kita. Ya. Lalu ratapan 3 ayat 20 mengatakan, jiwaku selalu teringat. Ya, mengingat, menghafalkan sesuatu, ya,
menghafalkan firman Tuhan, ya, saudari, ini adalah fungsi dari pikiran kita. Kemudian bagian yang kedua dari jiwa adalah emosi. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya, kalau rusa merindukan sungai yang berair, ya, rusa tidak bisa merindukan Tuhan, ya. Tapi kita, saudari, ya, punya jiwa. Kita punya emosi untuk mengasihi Tuhan, mendambakan Tuhan. Ya. Ini sangatlah ajaib, ya, saudari. Nah, demikian juga kisah Yonatan dan Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tekad kita. Tekad juga adalah bagian dari jiwa kita. Dalam 1 Tawarik 22 ayat 19 dikatakan, arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allah. Mencari, ini adalah fungsi dari tekad dalam mengambil keputusan. Ya. Puji Tuhan, saudari, ya, kita punya pikiran, emosi, dan tekad. Memang kita juga bebas menggunakannya. Kita bebas untuk memikirkan hal-hal yang duniawi. Atau kita justru mau memikirkan perkara-perkara yang surgawi. Ya. Kitab Kolose berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Nah, saudara-saudari, ini juga adalah pilihan kita. Apakah kita mau menguduskan pikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita juga mau mengarahkan tekad kita untuk mencari Tuhan? Malam ini kita punya pilihan, ya. Mencari remote TV, mencari siaran di YouTube, mencari hiburan, mencari kesenangan di dunia, atau mencari firman Tuhan. Puji Tuhan, masih ada sekelompok orang yang mencari Tuhan, ya. Saudari, semoga jiwa kita juga digunakan untuk mendapatkan penyaluran Allah, ya, saudari. Ini perlu kerjasama kita. Nah, mari sekarang kita melihat bagian yang tersembunyi. Yang banyak orang-orang Kristen tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan ada juga yang merasa jiwa dan roh itu sama. Padahal firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, kuat, dan tajam, yang bisa memisahkan antara jiwa dan roh kita. Firman-firman yang tadi telah kita baca adalah salah satu bukti bahwa firman Tuhan itu sudah memisahkan dengan jelas antara jiwa, bagian dalam, dan roh, bagian yang tersembunyi dari manusia. Semakin kita memperhatikan bagian-bagian ini dengan tepat, ya, dengan proporsional, ya, saudari, kita akan menjadi orang Kristen yang normal, yang sehat, ya. Kalau kita memperhatikan anggota tubuh kita saja, ya, saudari, mata kita, ya, pencernaan kita, ya, organ-organ kita yang lain, maka kita akan menjadi orang yang sehat, ya. Tentunya selain itu perlu belas kasih Tuhan, ya. Demikian juga dengan roh kita perlu merawatnya, kita perlu memperhatikannya, kita perlu menaruh perhatian kepadanya juga. Kadang banyak orang yang terlalu berat sebelah, ya, saudari, memperhatikan tubuhnya sangat berlebihan, tetapi lupa memperhatikan rohnya ataupun jiwanya. Nah, kalau kita mau memperhatikan roh kita harus tahu juga bagian-bagiannya, saudari, ya. Kalau kita tidak tahu kita punya organ yang namanya lambung, ya, kita akan makan sembarangan. Nah, kalau kita tidak tahu kita punya organ yang namanya roh, maka kita juga akan berbuat dosa sembarangan, ya. Itu contoh ekstrimnya, ya, saudari. Karena itu di bagian roh ini ternyata juga ada 3
bagian lagi di dalam roh, ya. Dan kita lewat pengalaman nanti kita juga bisa menyadari ini lebih dalam lagi, saudari. Yang pertama adalah intuisi atau kesadaran, pengetahuan yang langsung dari Allah. Lalu yang kedua adalah persekutuan, ya kita kenal sebagai fellowship, komunikasi kita dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah hati nurani, ya membedakan benar dan salah. Mari kita akan melihat lebih dalam ketiga bagian ini. Nah, di dalam Roma pasal 9 ayat 1, Rasul Paulus berkata, suara hatiku. Di Indonesia hanya tercantum hatiku. Tetapi di dalam bahasa aslinya adalah hati nuraniku. My conscience. Turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ya, jadi ada fungsi hati nurani. Ya. Lalu Mazmur 34 ayat 19 mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Nah, ini kalau diterjemahkan patah hati secara pemahaman anak-anak sekarang ya, anak-anak muda sekarang ini jadi beda ya. Nah, tetapi bahasa yang tepat adalah kepada roh yang penuh penyesalan. Ya. Artinya ketika roh kita berduka terhadap dosa. Roh kita menyadari ya, kita adalah orang yang berdosa, sudah melanggar firman Tuhan, ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang demikian. Wah, ini lebih dalam dan ini pemahaman yang tepat ya, saudari. Kalau Anda adalah orang yang menyesal terhadap dosa Anda, bertobat, wah, Tuhan itu dekat. Ya. Tuhan bisa menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Lalu ada fungsi persekutuan. Nah, ini juga sangat terlihat jelas dalam Efesus 6 ayat 18, yaitu berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Filipi 2 ayat 1 mengatakan juga persekutuan roh. Nah, ini menggunakan roh kita untuk berkontak dengan roh Allah. Jadi saudara-saudari, syukur pada Tuhan. Kita punya organ untuk berkontak dengan Allah. Ada satu fakta yang menarik juga ya, saudari. Di sepanjang sejarah, kita seringkali menemukan berbagai peradaban manusia seperti prasasti, seperti pohon yang besar, ataupun patung yang besar, ya, di mana pada zaman primitif manusia itu menyembah sesuatu yang dirasa lebih agung. Ya. Saudari, saya tidak membahas mengenai salahnya ya, sasaran penyembahannya. Tetapi dilihat dari kedambaan manusia itu untuk menyembah sesuatu yang lebih agung, lebih besar daripadanya, itu membuktikan bahwa manusia memiliki roh untuk bersekutu, untuk mendambakan Allah. Tapi sepandai-pandainya hewan di dunia, ya, di bumi ini, saudari ya, entah itu adalah monyet, ya, entah itu adalah apapun ya yang cerdas ya, termasuk golongan hewan yang cerdas, tidak pernah kita melihat ya atau menemukan fakta hewan-hewan tersebut menyembah sesuatu yang lain. Ya, tapi seprimitif-primitifnya manusia ditemukan dalam sejarah mereka menyembah sesuatu. Mereka ingin bersekutu, berkontak ya. Memang jalannya ya tidak tepat. Karena itulah perlu firman ya, perlu terang Tuhan untuk membimbing kita. Baik, lalu berikutnya adalah intuisi. Intuisi adalah kesadaran, perasaan langsung yang kita terima dari Tuhan. Yang tidak terpengaruh dari lingkungan sekitar, saudari. Ketika kita mungkin sedang di dalam perjalanan, ya, Tuhan kok memberikan perasaan saya seperti ini ya, saya tidak
sebaiknya meneruskan perjalanan ini. Ya, perasaan yang langsung. Ya, tentunya ini adalah berasal dari hubungan kita yang akrab dengan Tuhan. Ya. Nah, saudari, 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan ya, siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Ya, tahu ini adalah fungsi dari intuisi. Karena apa? Karena dilanjutkan dengan kalimat apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi, fungsi dari roh manusia di dalamnya ada perasaan yang langsung, pengetahuan yang diterima dari roh itu sendiri. Ya. Nah, saudari, kalau kita mau lebih jelas, kita memang perlu masuk ke dalam pengalaman sehari-hari, ya, lewat kita membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Baik, saudari, kesemuanya ini bukan membuat kita berhenti kepada pengetahuan semata, ya, saudari. Tapi pengenalan kita akan bagian-bagian ini, sekali lagi, adalah untuk membuat kita memustikakan roh kita dan juga jiwa kita. Di samping tubuh kita, tetap perlu kita rawat, saudari. Betapa kita perlu dengan bijaksana untuk merawat semua bagian yang telah Tuhan sediakan baginya. Ya, untuk kepentingan dan rencana Allah. Nah, baik saudari, di dalam buku ini juga disampaikan mengenai hati. Ya. Nah, ini apalagi ya, saudari, tidak terlalu sulit untuk memasukinya, ya. Kita akan coba melihat ternyata hati di sini adalah organ yang terdiri dari jiwa manusia, yaitu pikiran, emosi, dan tekad, ditambah dengan hati nurani. Nah, sekali lagi kita perlu membuka ayat-ayat Alkitab untuk melihat dan membuktikan memang betul inilah ya fungsi dari hati kita yang di dalamnya terdiri dari 4 bagian ini ya, saudari. Yang pertama ada pikiran, ya. Karena itulah Tuhan pernah berkata ya di dalam Matius 9 ayat 4, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya, memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu. Jadi hati di sini ada fungsi untuk berpikir. Kemudian Yohanes 16 ayat 22, Tuhan juga berkata kepada murid-muridnya, hatimu akan bergembira. Hatimu akan bergembira. Ya, gembira ini tadi adalah fungsi dari emosi. Amin. Kemudian yang ketiga, ya ini di dalam 1 Tawarik 12 ayat 38, dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Dengan bulat hati hendak. Ya. Hati di sini dihubungkan dengan kehendak, mengambil keputusan. Ini adalah fungsi dari tekad, ya. Lalu yang keempat, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati dihubungkan dengan hati nurani, ya. Jadi di dalam bagian yang disebut hati kita terdapat bagian hati nurani. Ya, saudari, karena itulah di dalam kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya, tidak heran ketika pikiran kita ruwet, ya, maka terpancarlah keruwetan. Ketika emosi kita sedang tidak stabil, terpancarlah ketidakstabilan. Ketika tekad kita sedang memberontak ya kepada Allah atau sedang lemah, ya, tidak mau memilih Allah, ya terlihat juga dalam kehidupan kita. Demikian juga hati nurani. Ketika hati nurani kita ada celah, ada tuduhan dari pelanggaran-pelanggaran, maka juga akan terpancar dalam kehidupan kita. Nah, baik saudari.
setelah kita melihat kesemuanya ini, sekali lagi kita perlu kembali di dalam inti, yaitu ekonomi Allah. Yaitu, sekali lagi, Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam diri manusia. Kalau di awal tadi kita melihat satu ilustrasi mengenai listrik, ya, dari pembangkit listrik melewati berbagai sarana, ya, dengan kabel, lalu masuk ke dalam setiap unit-unit rumah, dan bisa kita pakai ke dalam setiap device atau peralatan dalam rumah tangga. Nah, kita akan melihat secara langsung tadi yang sempat saya singgung, bahwa di dalam rencana Allah, di dalam ekonomi Allah, Allah ini bagaimana bisa menyalurkan dirinya ke dalam manusia, terlihat melalui bagian ini. Ya. Allah berinkarnasi menjadi manusia, menempuh kehidupan sebagai manusia, mati tersalib, kemudian dikuburkan, puji Tuhan dia juga bangkit, menjadi roh pemberi hayat, dan masuk ke dalam roh manusia. Ketika manusia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rohnya dihidupkan. Rohnya kembali berfungsi. Inilah kelahiran kembali. Ya, sungguh ajaib ya, saudari. Tetapi tidak hanya sampai di situ, ya. Dari roh, dia juga mau meluas ke jiwa kita, pikiran, emosi, dan tekad kita. Karena itu dia ingin mengerjakan pengudusan di dalam jiwa kita, mengubah kita dari dalam, sehingga kita makin hari makin serupa dengan dirinya. Dan juga Tuhan akan mengubah tubuh kita menjadi tubuh yang mulia. Puji Tuhan untuk ekonomi Allah. Sekali lagi kita perlu melihat organ-organ yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, supaya kita bisa bekerja sama. Supaya kita juga ikut berbagian di dalam ekonomi Allah ini. Ya. Kita tidak menjadi orang yang pasif, ya, orang yang hanya menunggu, ya, dalam tanda kutip masuk surga, saudari. Hari ini ekonomi Allah sedang berlanjut, ya, di dalam setiap diri kita, orang-orang beriman. Dan semoga lewat firman ini kita menjadi seorang yang semakin terbuka kepada penyaluran Allah. Semakin dia bertambah, semakin dia terus tersalur ke dalam kita, maka kita akan semakin diubah oleh dirinya. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan ini sebagai penutup. 1 Petrus pasal 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Haleluya, saudari. Mari kita sama-sama bertumbuh, dan sampai akhirnya kita beroleh keselamatan yang lengkap, ya. Dari roh kita sudah diselamatkan, kemudian jiwa kita juga diselamatkan dari segala penyerupaan dengan dunia ini, ya, saudari. Kita diselamatkan dari segala pencemaran, sampai akhirnya keselamatan itu juga terhadap tubuh kita yang fana ini. Puji Tuhan, saudari. Inilah ekonomi Allah. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Dan semoga firman ini bisa kembali menjadi terang buat kita. Sama-sama membuka bagian-bagian diri kita, bekerja sama dengan Tuhan kita yang sedang ingin menyalurkan dirinya ke dalam kita. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membawa kami melihat betapa mustikanya
Engkau telah menciptakan kami. Tuhan, kami ingin menjadi orang yang terbuka kepada Tuhan, menjadi bejana yang terbuka kepada penyaluran-Mu, sehingga Engkau semakin bertambah, kami semakin berkurang. Engkau makin diperhidupkan melalui kami, sehingga Tuhan, Kau mendapatkan ekspresi-Mu, Engkau mendapatkan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi seperti bayi yang baru lahir itu yang selalu rindu akan air susu firman yang murni dan rohani. Bahwa kami makin dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, untuk firman-Nya pada malam hari ini. Saudari boleh langsung bertanya di kolom chat ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Amin. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ya mungkin saya sedikit mereview, mengulang dari saudara kita yang sudah share ya untuk firman malam hari ini. Amin. Ya, apakah bagian dalam manusia yaitu jiwa kita? Dan di dalam jiwa kita ini ada pikiran, emosi, dan tekad. Lalu apakah bagian yang tersembunyi, ya, bagian yang sembunyi dalam diri manusia, yaitu ada roh manusia. Dan di dalam roh manusia ini ada apa tadi? Intuisi, ya, ada persekutuan, ada komunikasi, ada persekutuan, dan ada hati nurani. Haleluya, puji Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sedemikian ajaib, ya, sedemikian lengkap, ya. Wah, sungguh manusia adalah yang dikasihi oleh Allah. Ya, sungguh manusia adalah kedambaan Allah, dan bahkan manusia adalah diciptakan oleh Allah untuk menjadi ekspresi Allah, tempat penyaluran Allah, agar Allah bisa diekspresikan melalui manusia. Ya, saya mendengar berita ini sekali lagi kembali, saya mengapresiasi untuk Allah ya, yang sedemikian ajaib membuat manusia. Dan hari ini saya juga melihat diri saya, haruslah semua yang diciptakan Allah, ya entah jiwa, lalu roh kita sesungguhnya adalah bagi Allah ya. Amin ya. Kalau tadi kita lihat ayat-ayatnya, tadi sangat ya jelas ya, untuk apa ini, untuk apa ya, semuanya adalah untuk Allah. Amen. Haleluya. Baik, saudari, ada pertanyaan yang masuk satu ke saya, ada satu pertanyaan yang masuk ke saya. Ya, baik. Saya akan bacakan, berhubung saudara kita yang saudara Hasan ada keperluan mendadak, jadi saudara-saudara yang lain boleh membantu ya. Ada saudara Irfan, saudara Kenny, saudara Moses ya. Amen. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada hubungannya antara intuisi dengan wahyu? Ya, amin. Jadi apa sih hubungannya, atau ada nggak hubungannya antara intuisi dengan wahyu? Amin. Boleh saudara yang lain bantu mengcover ya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Pertanyaan yang sangat baik ya tadi, intuisi dengan wahyu. Jadi kalau misalkan saya katakan demikian ya, tadi saudara kita sudah men-sharingkan bahwa kita membahas mengenai bagian dalam, bagian yang tersembunyi di dalam diri manusia ya. Dan bagian yang tersembunyi dalam diri manusia khususnya adalah roh manusia ya, yang terdiri dari tadi intuisi, persekutuan, dan hati nurani ya. Nah, intuisi dengan wahyu tentu bisa dikatakan berbeda ya. Jadi intuisi ini adalah fungsi dari roh itu ya. Jadi yang ternyatakan ya. Lalu wahyu itu adalah satu istilah
yang berarti penyingkapan. Ya, jadi dulunya kita diselubungi, setelah kita diangkat selubungnya, maka tersingkap, maka ada wahyu ya. Jadi wahyu itu adalah tersingkapnya selubung yang ada di depan mata kita. Ketika kita datang kepada firman, kita tidak mengerti firman itu, tapi begitu kita mulai berdoa, kita memalingkan hati kita, selubung itu diangkat, maka kita menerima wahyu ya. Jadi demikian. Nah, intuisi itu adalah perasaan langsung, perasaan seketika yang kita dapatkan ya dari Tuhan. Jadi kalau misalkan di dalam pengalaman bisa dikatakan seperti ada satu kesadaran rohani, ada satu perasaan hayat di dalam diri kita yang merasakan, wah Tuhan menyuruh kita ke sana ya, dan kita langsung mengikutinya. Ya. Jadi ada perasaan pimpinan Tuhan untuk kita melakukan sesuai dengan kehendaknya, apa yang Dia ingin kerjakan dan sebagainya. Ya. Jadi demikian. Jadi ada sedikit perbedaan antara intuisi dengan wahyu itu ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Dari saudara-saudara yang lain, apa ada tambahan? Untuk pertanyaan masih dibuka kembali ya. Jadi saudari boleh bertanya kembali di kolom chat. Amin. Ya, jadi sudah sangat baik ya, bahwa intuisi berbeda dengan wahyu ya. Amin. Oke. Saya masih belum ada pertanyaan, atau mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk, saudara-saudara yang lain boleh juga sharing ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan malam ini, adakah berkat, adakah hal yang baru ya yang saudara-saudari lihat dari PSTA, khususnya buku Ekonomi Allah ini dari pertemuan 1 sampai malam hari ini. Amin. Juga boleh ya. Amin. Haleluya. Amin. Ya mungkin saya sedikit sharing ya. Tadi berhubung ada yang tanya mengenai intuisi dan wahyu ya. Tiba-tiba saya ingat firman Tuhan yang mengatakan bila tidak ada wahyu ya, atau tidak ada sebenarnya tidak ada visi, maka liarlah rakyat ya. Jadi dan Paulus sendiri di dalam kitab Efesus ya, dia beritahu kepada orang-orang di Efesus untuk berdoa, minta roh, hikmat, dan wahyu ya, untuk bisa mengenal Allah secara penuh ya, secara lengkap. Jadi ya kita perlu berdoa ya untuk menerima wahyu ini ya. Amin. Oh ini udah ada pertanyaannya. Ya, enggak apa-apa. Oke. Oh ya langsung direct ke saya ternyata. Iya. Bagaimana fungsi hati nurani dan roh dalam kemajuan rohani ya. Oke. Ya, jadi amin, puji Tuhan ya. Jadi fungsi hati nurani dan roh dalam kemajuan rohani. Jadi saudara kita mengilustrasikan hati nurani ini seperti pisau ya. Jadi begitu ada perasaan hati nurani di dalam diri kita yang menuduh ya, oh ini tidak berkenan di hadapan Allah dan kita mengikutinya, maka hati nurani kita makin lama makin tajam ya. Kalau misalkan tidak mengikuti perasaan hati nurani yang di dalam kita, maka ya jadi tumpul ya, jadi penuh dengan sekatan ya dengan Allah kita ya. Jadi saya rasa demikian ya. Jadi semakin kita maju di dalam hal yang rohani, tentu fungsi hati nurani kita semakin peka ya terhadap suara Tuhan yang ada di dalam diri kita ya. Mungkin saudara-saudara lain boleh mau menambahkan, silakan.
Baik, saya tambahkan dulu saudari ya, sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Saudari, kita tahu bahwa hati nurani adalah salah satu bagian besar di dalam roh manusia yang Allah ciptakan supaya manusia memiliki satu alarm ya, satu penjagaan bagaimana kita bisa hidup dengan benar, berkenan di hadapan Allah. Nah, namun ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka roh manusia mengalami kematian. Tetapi hati nuraninya makin peka. Ini adalah salah satu cara Allah menjaga kita. Nah, setelah kita beroleh selamat, roh kita dilahirkan kembali. Roh kita dihidupkan kembali. Dengan roh kita dihidupkan kembali, maka hati nurani kita bahkan juga lebih kaya perasaannya. Sehingga ketika kita menanyakan, masih mempertimbangkan apa relevansinya dengan pertumbuhan hayat atau kemajuan rohani seseorang, maka semakin seseorang maju, artinya dia bertumbuh di dalam hayat, maka hati nuraninya itu semakin bersih. Itulah sebabnya Rasul Paulus, kalau saudara ingat ketika dia di akhir dari ministrinya, dia menghadap ya kepada Raja Agripa, dia berkata, sampai hari ini aku tetap menjaga hati nuraniku murni. Jadi saudara-saudari, seorang yang makin maju, dia adalah orang yang makin menjaga, makin peka. Dia menjaga hati nuraninya bersih, tidak dicemari, tidak tersuapi. Ya, hari ini hati nurani kita sering tersuapi. Tersuapi oleh apa? Oleh ideologi kita, oleh pola pikir kita, oleh konsep kita, oleh kebiasaan kita. Itulah sebabnya ya, kalau saudara ingat beberapa minggu lalu saya ingat saudara Moses yang bawa bicara waktu itu ya. Kita perlu diperbarui dalam pikiran kita. Ya, seorang yang bertumbuh dalam hayat, dia makin diperbarui. Ketika dia diperbarui, maka ideologinya berubah. Cara berpikirnya dia berubah. Kebiasaannya itu ditanggulangi. Sehingga pelan-pelan hati nuraninya menjadi sejernih hati Allah. Ya, karena itu kembali lagi, apa hubungannya hati nurani dengan kemajuan rohani? Seorang makin bertumbuh dalam hayat, hati nuraninya makin bersih, hati nuraninya makin benih. Makin bersih artinya apa? Dia makin peka. Ya, saya ingat ya, seorang hamba Tuhan dia berkata ya, dia bangun pagi saja, ketika bukan Tuhan yang dia ingat, dia bertobat. Nah, tentu saudari saya tidak menganjurkan saudari mencoba ya, itu bukan sesuatu yang dipraktekkan tanpa ada pengenalan terhadap Tuhan, kemajuan rohani tertentu. Ya, kadang-kadang kita bangun pagi saja lihat handphone, kita masih nggak berasa bersalah ya kan? Tapi saudara itu bisa sampai bertobat. Mengapa? Ya, tentu adalah dia sudah bertumbuh sampai satu titik. Dia melihat kalau dia bangun pagi, kalau bukan Tuhan yang utama, dia telah berdosa. Nah, saudari, ini adalah salah satu contoh. Bukan sesuatu yang perlu kita praktekkan, kita usahakan, karena kita usahakan kita akan bertahan hanya sampai sejangka waktu. Tapi yang kita perlu lakukan adalah apa? Membiarkan roh itu, ya, Allah yang telah tinggal di dalam kita, menyalurkan dirinya meresapi seluruh bagian kita. Maka perlahan-lahan pikiran kita diperbarui, ya kan, tekad kita ditundukkan, emosi kita dikendalikan. Terakhir adalah hati nurani kita makin bersih. Nah, tentu tadi sebenarnya pertanyaan saudara kita yang tadi ya dikatakan, apakah ada hubungannya antara wahyu dan intuisi? Tentu ada hubungannya. Memang dua hal yang berbeda, pasti ada hubungan. Intuisi adalah perasaan seketika terhadap perkara Allah, terhadap diri Allah. Pewahyuan adalah penyingkapan terhadap diri Allah. Maka ketika kita mendapatkan wahyu, kita menerima wahyu,
maka kita akan memiliki intuisi yang makin kaya. Ya, memang dua hal yang berbeda tapi berhubungan. Ya, kita tahu, saya ambil contoh misalnya Rasul Paulus. Ya, dia ketika mau pergi ke Makedonia, ya, dia bisa punya intuisi, dia bisa punya perasaan di sana orang-orang menantikan dia. Mengapa demikian? Tentu adalah hari demi hari dia mengalami menerima wahyu Allah. Bagaimana dia berjerilah di atas firman, bagaimana dia berjerilah di dalam diri Allah, sehingga ketika Tuhan dengan dia tidak ada selubung, barulah dia punya intuisi yang kaya. Ya, demikian sesudah saya tambahkan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya. Saya kembalikan ke Saudara Hadi dulu. Amin. Puji Tuhan. Ya, ada pertanyaan yang masuk. Ya, ini ada, yaitu pertanyaannya adalah, apakah wahyu dan visi itu sama? Amin. Apakah wahyu dan visi itu sama? Amin. Dipersilakan, saudara. Ya, saudara-saudara, selamat malam, puji Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau mengajak saudara-saudari untuk membaca Efesus pasal 1, ayat 17 dan 18 ya. Dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi dari ayat 17 ini, saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa Rasul berdoa supaya pada kita, pada kaum saleh di Efesus, ya juga bagi kita perlu berdoa supaya kita diberikan roh, hikmat, dan wahyu. Nah, hikmat ini berkaitan dengan roh kita, bagaimana kita bisa, di ayat 18, mengerti, memahami. Sedangkan wahyu, ini ada pada roh Allah, di mana dia ingin mewahyukan sesuatu yang misteri, yang rahasia yang ada padanya. Nah, ketika kita berdoa untuk roh, hikmat, dan wahyu, maka kita dapat memahami ya jalan untuk bisa memahami misteri yang terkandung di dalam Allah. Nah, saudara-saudara, saudara-saudari, ini yang membukakan jalan supaya kita bisa mendapat visi. Nah, praktisnya bagaimana untuk memahami ayat ini? Ada saudara kita yang menulis buku Ekonomi Allah, ya, Saudara Witness Lee, di buku yang lain juga mengatakan bahwa prakteknya sangat real ketika kita membaca Alkitab. Di dalam membaca Alkitab itu ada beberapa step langkah. Setidaknya ada 3 langkah. Satu adalah menemukan fakta, kemudian mendapatkan wahyu, dan menerima visi. Nah, jadi ketika kita membaca Alkitab, hal pertama yang kita lakukan adalah membaca dengan teksnya ya, dengan cermat ya, supaya kita bisa mendapat fakta-fakta yang ada. Nah, dari fakta-fakta yang dibaca itu, saudara-saudara, ketika kita tadi berdoa, ya memohon Tuhan menerangi mata hati kita mendapat wahyu dari fakta itu. Nah, wahyu-wahyu ini seperti kepingan puzzle. Ya, puzzle yang, tentang ini ada satu wahyu, diwahyukan, dibukakan. Tadi Saudara Irfan berkata, disingkapkan. Ya. Terhadap fakta ini ada penyingkapan ini. Ternyata di ayat ini ketemu fakta ini disingkapkan. Nah, ketika penyingkapan demi penyingkapan itu digabung menjadi satu, itu membentuk sebuah visi. Visi yang akhirnya mengendalikan cara hidup. Seperti Rasul Paulus ya, di Kisah Para Rasul 26 ayat 19, terhadap visi. Dia tidak berkata terhadap wahyu, ya, tapi terhadap visi. Karena dia sudah melihat banyak wahyu-wahyu yang ada di hati Allah, itu tersingkapkan. Ya, dia ada hikmat untuk memahaminya, sehingga semua kepingan-kepingan itu menjadi satu, menjadi visi yang mengendalikan dia. Ya, Paulus berkata, kepada visi itu tidak bisa aku tidak taat. Puji Tuhan. Moga ini bisa sedikit menjelaskan perbedaan wahyu dan visi. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, saya beri contoh ya, saudari, supaya kita lebih clear ya.
Jadi tadi Saudara Moses berkata, Paulus dia di dalam Kisah Rasul pasal 26 ya, dia berkata bahwa terhadap visi yang dari surga tidak pernah aku tidak taatnya. Itu adalah statement Rasul Paulus di masa dia sudah cukup matang ya. Dia menggunakan kata visi, dan visi ini mengendalikan dia. Nah, visi yang bagaimana, saudari? Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang dibesarkan di dalam didikan dan ajaran Gamaliel. Dia adalah seorang yang ahli di dalam Taurat Musa. Dia adalah orang yang sangat familiar terhadap kitab suci pada waktu itu, artinya firman Allah. Dia punya faktanya. Tetapi apa yang dia lakukan justru adalah berbeda dengan firman yang harusnya menjadi satu realitas buat dia. Dia malah menganiaya pengikut Kristus pada saat itu. Dia menganggap itu adalah kesetiaan dia, loyalitas dia terhadap agama yang dia iman. Dia punya firman, tetapi dia belum punya wahyu. Namun satu kali ketika dalam perjalanan ke Damsyik, di sana dia mendapatkan satu terang yang besar. Ya kan? Lalu ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara-saudari, memang waktu itu tidak dikatakan Saulus merespon bertanya, tapi kalau kita merenungkan kita jadi Saulus, maka kita akan berkata, karena dia tahu itu Tuhan. Ya, Saulus berkata, "Tuhan, siapakah engkau Tuhan?" Dia bilang, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Maka pada waktu itu dia berkata, "Loh, yang saya aniaya adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Saya justru melakukan ini adalah untuk berbakti kepada Tuhan, kepada Allahku. Tapi malah Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku?" Maka ini adalah sebuah pewahyuan buat dia. Yang selama ini dia menganggap Tuhan itu ternyata di luar dari pemahaman dia. Sehingga dia mulai mengenal bahwa yang dia aniaya itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah dia bahkan mendapatkan pewahyuan yang lebih lanjut. Yang dia aniaya adalah orang Kristen, tetapi yang tersakiti adalah Tuhan. Sehingga dia mendapatkan pewahyuan mengenai gereja adalah tubuh Kristus. Itulah sebabnya dia menuliskan kitab Efesus. Jemaat, gereja yang adalah tubuhnya. Kepenuhan dia memenuhi semua dan di dalam segala sesuatu. Lalu saudari, di akhir dari ministrinya, dia berkata bahwa terhadap penglihatan atau visi yang dari surga, tidak pernah aku tidak taat. Apa yang dia taati? Yaitu apa? Yaitu dia hidup bagi Kristus dan gereja. Dia melihat wahyu mengenai Kristus. Dia melihat wahyu mengenai gereja. Lalu pewahyuan ini mengendalikan seumur hidup dia. Sampai dia rela menderita. Dia rela mengorbankan diri. Di kitab Filipi dikatakan dia bahkan rela menjadi kurban curahan. Mengapa? Karena wahyu yang dia lihat ini sudah menjadi visi yang mengendalikan dia. Jadi saudara-saudari, kalau ditanya apa perbedaan ya antara wahyu dan visi, wahyu adalah satu penyingkapan yang baru, firman yang tersingkapkan, kebenaran yang tersingkapkan bagi kita. Tapi penyingkapan ini kalau belum mengendalikan kita, kalau belum mengubah diri kita seluruhnya, itu masih adalah wahyu. Tapi kalau itu sudah mulai mengubah, bahkan membentuk kita, menyusun ulang kita, itulah yang dimaksud dengan visi. Ya, saya rasa dengan kita melihat teladan Paulus, kita cukup memahami apa yang dimaksud dengan wahyu, apa yang dimaksud dengan visi. Ya. Saya kembalikan ke Saudara Hadi. Puji Tuhan, sangat limpah pembahasan kita malam hari ini. Amin. Ya,
Mungkin jika ada, masih boleh satu pertanyaan. Setelah itu kita boleh akhiri Bible study kita malam ini. Ya. Amin. Jika tidak, maka kita akan akhiri Bible study kita juga malam ini. Amin. Oke, baik. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Amin. Baik, saudara-saudari, saya sungguh terberkati untuk persekutuan malam hari ini, Bible study malam ini, dan kiranya saudari yang juga mungkin baru pertama kali bergabung, baru pertama kali mendengar perihal Bible study ini, ya saudari boleh menghubungi kami yang melayani, dan nanti akan dibantu diarahkan ke grup-grup ya WA untuk sama-sama belajar lebih dalam mengenai hal ini ya. Amin. Baik, kita tutup Bible study kita malam ini dengan berdoa ya. Amin. Mungkin Saudara Irfan ya boleh bantu tutup dalam doa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Kau memberitahu kepada kami bagian dalam dan bagian yang tersembunyi dalam diri kami sebagai manusia. Tuhan, kami sungguh rindu hari demi hari kami bisa mahir menggunakan roh kami, Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan Dikau. Tuhan, kami mau memiliki doa seperti Rasul Paulus. Berikanlah kepada setiap kami roh, kekuatan, wahyu, sehingga kami bisa mengenal Dikau dengan penuh, dengan jelas, Tuhan. Tuhan, biarlah fungsi hati nurani kami makin hari makin murni di hadapan-Mu. Kami mau makin peka, kami memiliki intuisi, yang makin tajam, Tuhan, dengan Dikau. Biarlah Kau kuduskan waktu-waktu kami, Tuhan. Hari demi hari, kami bisa memiliki persekutuan yang intim dengan Dikau. Berkati Tuhan firman-Mu di minggu yang akan datang. Kami serahkan, Tuhan, pembacaan buku rohani kami juga ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.